mounting. An urgent search underway right now in Southwest Houston for a missing toddler. Texas EquiSearch Houston police, along with volunteers, are looking for 2-year-old Malia Bass. That toddler reported missing from an apartment complex on Beechnut and Maple Crest. The complex has been searched from top to bottom with still no signs of her tonight. Halo semuanya, selamat bergabung kembali di Mystery Club bersama gue, Valen. Di video kali ini gue bakal membahas tentang sebuah kasus pembunuhan yang melibatkan korbannya adalah seorang anak yang berusia 2 tahun. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke kasusnya. Ini dia The Murder of Malia Bass. Pada tanggal 22 Agustus tahun 2020 di Texas ada seorang wanita yang melaporkan anaknya ini hilang. Anaknya ini bernama Malia Rosalie Bass yang berusia 2 tahun. Anak ini dilaporkan oleh ibunya setelah dia menghilang di playground di dekat rumahnya di Sunset Crossing Apartment Complex di kota Rosenberg, Houston, Texas. Menurut kesaksian dari ibunya Malia yang bernama Sahara Simon Ervin yang berusia 19 tahun, Malia sedang bermain di playground tersebut yang dimana Sahara atau ibunya ini harus meninggalkannya sebentar untuk masuk ke rumahnya lagi untuk memasak. Dan Sahara ini mengaku kalau dia memasak sambil memantau keadaannya Malia dari jendela dapurnya. Kejadian hilangnya Malia ini juga berjalan dengan sangat cepat. Mungkin sekitar 10 menit saja dari Malia pertama kali datang ke playground tersebut bersama ibunya si Sahara ini. Dan Sahara juga yakin kalau Malia ini pasti diculik karena di daerah kompleks perumahannya ini tuh dikenal dengan angka atau tingkat kriminal yang sangat tinggi. Dan juga menurut Sahara, Malia ini tidak pernah sama sekali berjalan dengan sendirinya. Dia pasti selalu meminta izin kepada ibunya dan juga dia ini selalu meminta kepada ibunya untuk menemaninya terus-menerus kalau dia ingin pergi ke mana-mana. Sebelum gue jelasin lagi lebih lanjut tentang kasusnya, gue jelasin sedikit latar belakangnya dari si Malia Rosalie Bass ini ya. Malia Rosalie Bass adalah anak dari pasangan Sahara Simon Ervin dengan seorang pria yang bernama Octavius Bass. Tidak lama sejak Malia lahir, orang tuanya ini bercerai. Setelah bercerai, Octavius hanya pernah sekali bertemu dengan Malia, yaitu pada hari kelahirannya. Setelah itu Octavius pindah ke Dallas atau jaraknya sekitar 3 jam dari tempat tinggalnya Malia dengan ibunya yaitu Sahara. Setelah Octavius pindah ke Dallas, Octavius ini tidak pernah mau ada lagi urusan bersama Malia dan Sahara. Ketika di Houston, Sahara memiliki kekasih baru yang bernama Trevion Thompson. Mereka mulai dekat dari chattingan-chattingan di Facebook sampai akhirnya mereka benar-benar jadian pacaran. Dan Sahara juga merasa Trevion ini sangat diterima oleh Malia. Bahkan Malianya pun sudah memanggil Trevion dengan kata ayah. Jadi emang sedekat itu tuh si Malia dan si Trevion ini nih. Trevion memiliki personality yang kekanak-kanakan dan juga konyol. Ya mungkin karena personalitinya ini jadi dia dengan mudah diterima oleh Malia karena fun orangnya gitu. Namun Trevion bukanlah orang yang terbaik karena Trevion ternyata baru saja keluar dari penjara. Dia itu baru bebas dari 5 tuntutan sejak tahun 2017 hingga tahun 2020. Dan semenjak dia keluar dari penjara, dia itu cuma numpang hidup doang di rumahnya si Sahara. Karena dia punya catatan kriminal dan dia pernah masuk penjara, hal inilah yang membuat Trevion sedikit kesusahan untuk mencari pekerjaan. Ditambah lagi memasuki masa pandemi, Sahara ini semakin susah untuk menanggung hidup dan juga menanggung pacarnya. Dikarenakan Sahara bekerja di sebuah hotel yang seperti yang kita tahu kalau waktu masa COVID, hotel-hotel pada tutup dan Sahara ini kan kerja di hotel dan karena hotelnya tutup, dia mau nggak mau jadi agak sedikit kesusahan untuk mencari pekerjaan yang lain atau mencari penghasilan yang lain. Meskipun mereka mengalami kesulitan pada masa pandemi, mereka masih sanggup untuk membayar uang sewa tempat tinggal mereka. Bahkan orang tuanya Sahara pun seringkali menawarkan bantuan untuk Sahara dan Trevion dan juga Malia. Seperti kalau mungkin mereka mau makan, mereka butuh bantuan untuk dari segi finansial, ya intinya jangan sungkan untuk
minta bantuan. Menurut kesaksian dari ibu tirinya Trevion yang bernama Angel Harris, semasa pandemi Trevion ini tidak ada sama sekali untuk mencoba mencari pekerjaan. Bahkan dia itu semasa pandemi ini nih, dia itu cuman main game saja. Dan ibu tirinya ini juga menambahkan kalau Trevion ini nggak pernah punya skill yang bisa dia kembangkan. Jadi emang sampah banget nih orang nih. Oke, sekarang kita kembali lagi ke kasusnya, yang dimana Sahara ini melaporkan kehilangan Malia ke pihak kepolisian. Setelah mendapatkan laporan ini, pihak kepolisian langsung melakukan pencarian terhadap Malia di sekitaran perumahan tersebut. Pihak kepolisian mencari dari ujung ke ujung di pemukiman rumah tersebut, dan juga polisi ini dibantu oleh tim Aqua Search Texas untuk mencari di bagian perairan di perumahan tersebut, seperti mungkin kolam berenang dan juga mungkin tempat-tempat yang ada kolamnya. Selain itu juga pencarian ini dibantu oleh masyarakat yang memvolunteerkan diri mereka untuk membantu mencari Malia agar Malia bisa ditemukan lebih cepat lagi. Setelah lebih dari 24 jam Malia ini menghilang, akhirnya pihak kepolisian merilis secara resmi sebuah Amber Alert atas hilangnya Malia dan juga mengajak seluruh masyarakat untuk membantu mencari keberadaannya Malia. Buat kalian yang belum tahu Amber Alert itu apa, jadi Amber Alert itu biasanya diresmikan oleh pihak kepolisian atas kehilangan seorang anak. Intinya sih si orang yang hilangnya itu dijadikan prioritas untuk dicari gitu loh. Jadi keberadaannya ini emang seluruh petugas itu akan mengerahkan tangannya untuk membantu pencarian tersebut. Priority search lah. Sementara itu, polisi datang ke rumahnya Sahara untuk melakukan investigasi. Kesaksian dari Sahara dan Trevion membuat polisi sedikit curiga, dikarenakan kesaksiannya Sahara dan Trevion ini berubah-ubah. Sahara awalnya mengaku kalau dia ini meninggalkan Malia di playground tersebut untuk memasak sarapan. Namun ketika polisi meninvestigasi si dapurnya ini, mereka tidak menemukan adanya bekas orang yang memasak. Bahkan mereka sampai menginvestigasi atau menyelidiki si tempat sampah dari rumahnya Sahara. Dan di tempat sampah itu tidak ada bekas noodles yang Sahara katakan apa yang dia masak pagi itu. Dan pihak kepolisian juga merasa aneh karena untuk makan noodles atau mie nih di pagi hari itu terdengar sangat aneh gitu. Tidak umum untuk seseorang mau makan noodles di pagi hari. Begitu juga kesaksiannya dari Trevion, yang dimana Trevion awalnya mengatakan kalau dia tidak ada di rumah pada saat kejadian tersebut. Namun kemudian Trevion mengatakan kalau dia ini sedang main game dan ada di rumah waktu kejadian tersebut. Jadi kan aneh nih, mana yang benar? Pada tanggal 23 Agustus tahun 2020, sekitar beberapa jam dari peresmian Amber Alert-nya Malia, ada seorang wanita yang sedang jogging di tepi Brace Bayou, yang dia mengatakan kalau dia melihat sesuatu yang sangat mencurigakan. Wanita ini kemudian langsung menghubungi pihak kepolisian. Dan setelah pihak kepolisian tiba di TKP, pihak kepolisian langsung menginvestigasi benda tersebut. Ketika benda tersebut diinvestigasi, ternyata benda tersebut adalah tubuh mungil Malia dalam keadaan tidak menggunakan sehelai pakaian dan juga sudah tewas. Pihak kepolisian kemudian langsung menghubungi Sahara dan Trevion untuk datang ke TKP. Saat tiba, mereka langsung menangis histeris karena mengetahui Malia sudah tewas. Sementara itu, Trevion juga sempat diwawancara oleh sebuah media, yang dimana dia menyatakan kekecewaannya terhadap pihak kepolisian atas ketidakbecusan dan juga pencariannya yang selalu ditunda-tunda. Tubuh mungil Malia diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan otopsi. Setelah pihak kepolisian mendapatkan cukup data dari tubuhnya Malia, Malia selanjutnya akan dimakamkan. Setelah meninggalnya Malia, Sahara dan Trevion tinggal bersama ibu tirinya Trevion yang bernama Angel Harris. Namun selama mereka tinggal di rumahnya Angel Harris, Angel ini merasa makin lama kok makin mencurigakan nih Sahara dan Trevion. Karena pada waktu acara pemakamannya Malia, Sahara dan Trevion
tidak menghadiri acara pemakaman tersebut dengan alasan Sahara mengatakan kalau dia ini takut dan merasa tidak nyaman atas tuduhan masyarakat terhadap dirinya dan Trevion sebagai orang tua yang sangat buruk. Padahal mereka ini sudah diberi tawaran oleh pihak kepolisian sebuah pengamanan untuk mereka, namun mereka tetap menolak untuk hadir pada acara pemakaman tersebut. Karena penolakan ini, pihak kepolisian merasa lebih mencurigai lagi terhadap Sahara dan Trevion. Dan kecurigaan polisi diperkuat lagi dari hasil kesaksian dari tetangga-tetangganya si Sahara. Yang dimana ada salah satu tetangganya yang mengatakan kalau jendela dapurnya Sahara itu sudah ditutup menggunakan papan. Jadi tidak mungkin Sahara bisa melihat keadaannya Malia yang sedang bermain di seberang rumahnya tersebut. Karena sudah ditutup dan nggak mungkin bisa dilihat gitu loh. So how would you just let that happen? Go let her play in this park, go in the house, and you see that quilt right there? That was over this. And you see that board right there? That was over the window. So inspection, that's a safety hazard. If anything did happen to her, if she came outside, how would she even see her? Dan juga ada tetangganya yang lain yang mengatakan kalau dia itu biasanya tiap pagi nongkrong di teras depan rumahnya. Dan pada pagi itu, dia itu tidak melihat Malia dan juga Sahara datang ke playground tersebut. Atas kecurigaan ini, pihak polisian langsung melakukan penahanan terhadap Sahara dan juga Trevion dan juga menetapkan mereka sebagai tersangka utama. Menurut hasil otopsi, Malia mengalami patah tulang lengan dan juga di tubuhnya ditemukan beberapa luka memar bekas pukulan sebuah benda yang berbentuk lingkaran. Pada bulan Oktober tahun 2020, persidangan dimulai. Sahara dan Trevion di sini mulai saling menyalahkan satu sama lain. Mereka udah nggak pacaran lagi nih. Mereka saling nuduh, oh si ini nih, oh si ini gitu. Dari hasil keterangan Trevion, kematian Malia ini disebabkan oleh ulah Sahara seorang. Yang dimana Malia ini sudah tewas sejak tanggal 21 Agustus tahun 2020. Atau 1 hari sebelum dia dilaporkan menghilang. Patah tulang lengannya Malia disebabkan karena dipukul menggunakan sisir oleh Sahara yang sedang marah. Dikarenakan pada malam tanggal 20 Agustus tahun 2020, Malia ini sedang ditidurkan oleh Sahara. Tapi Malia ini tak kunjung tidur. Sampai akhirnya dia ini dipukul oleh Sahara menggunakan sisir dan lengannya ini patah. Jadi sekenceng itu tuh mukulnya, bukan nggak nanggung gitu, langsung pang. Setelah dipukul dan patah tulang, Malia semakin menangis karena kesakitan. Namun bukannya ditenangkan si Malianya, Sahara malah menyiksa Malia dengan cara memukulnya bertubi-tubi dan kemudian memasukkan Malia ke dalam sebuah lemari, yang dimana dia memasukkan Malia ke dalam lemari tersebut dengan keadaan tidak menggunakan sehelai pakaian. Dan lemari tersebut juga dikunci dari luar oleh Sahara. Dan selama kejadian ini terjadi, Trevion tidak melakukan hal apapun. Dia hanya main game di depan dan ya udah, gue nggak peduli gitu. Gue main game aja terus gitu. Ya itu anak lu ya, anak lu urus aja gitu. Gue main game aja terus. Ampun. Keesokan harinya pada tanggal 21 Agustus tahun 2020 pada pagi hari, Sahara kembali membuka lemari tersebut. Dan Sahara menemukan bahwa Malia sudah tewas. Dan ketika Sahara mengetahui Malia ini sudah tewas, dia langsung menyuruh Trevion untuk membuang jasadnya Malia pada malam hari. Pada malam tersebut, Trevion membuang jasadnya Malia dan direkam oleh Sahara. Buat apa direkam loh? Orang buang jasad anak kecil nih, direkam.
keluarnya gitu. Jadi di video tersebut menunjukkan kalau Trevion ini membawa sebuah trash bag besar. Dia tuh lagi keluar rumah dan Sahara ini lagi merekam gitu sambil selfie gitu loh. Dan buat apa gitu loh. Kemudian Trevion membuang jasadnya Malia ke dalam sebuah gorong-gorong. Setelah dibuang ke gorong-gorong tersebut, ternyata tubuh kecilnya Malia ini terbawa arus sejauh 17 mil dari titik pembuangan atau titik gorong-gorong tersebut. Dan akhirnya dia nyangkut di tepi Braes Bayou. Trevion mengaku kenapa alasannya dia membuang jasadnya Malia ke dalam gorong-gorong adalah dengan harapan tidak ada seorang pun yang dapat menemukan jasadnya Malia. Dan dengan bodohnya Trevion, dia tuh nggak pernah tahu kalau ternyata gorong-gorong itu tuh mengalir terus gitu loh dan bertemu di sungai besar. Aduh. Atas kasus ini, Sahara mengaku bersalah atas penganiayaan anak dan juga perannya atas pembuangan jasadnya Malia. Dan Sahara dijatuhkan hanya 20 tahun penjara saja pada tanggal 6 Agustus tahun 2022. Sedangkan untuk Trevion, proses persidangannya atau proses hukumnya masih belum selesai hingga hari ini. Oke, mungkin segitu aja untuk kasusnya dari The Murder of Malia Bass. Sekarang menurut cocok logi dari gua. Oke, kalau menurut gua kayak gini, kalau kalian memang belum kepikiran untuk pengen punya anak, jangan terlalu memaksakan. Pikirin dulu matang-matang ya. Kalau di kita kan memang tidak dianjurkan sama sekali ya untuk punya anak di luar nikah. Ya memang tidak baik juga. Maksudnya menurut agama pun memang dilarang gitu. Tapi ya kalau di luar sana kan ya bebas gitu ya. Meskipun belum ada pernikahan, belum ada ikatan, mereka mau punya anak ya, mereka don't give a shit gitu. Tapi kalau menurut gua hal-hal yang kayak gini justru yang malah malah memperburuk lah suasananya gitu. Maksudnya memperburuk keadaan dari keluarganya mereka. Karena kayak si Sahara sama si Trevion ini, mereka tuh sering banget berantem. Dan berantemnya tuh soal duit. Dan juga seharusnya kan si Trevion ini kerja gitu sebagai sesosok father figurnya untuk si Malia dan sesosok kekasih atau pacarnya si Sahara gitu. Tapi dia nggak mau kerja gitu. Dia lebih mentingin main video game. Kita sebagai orang tua itu harus bertanggung jawab penuh atas aksi atau perbuatan dari anak-anak kita. Dan bagaimana sih caranya agar anak kita tidak melakukan hal-hal yang salah? Ya kita harus bisa mendidiknya dengan baik. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang The Murder of Malia Bass. Kalau kalian suka video ini, kalian klik tombol like atau tombol thumbs up-nya. Dan juga kalau kalian penasaran ke depannya gue upload video apa aja, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah. Dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian punya kritik, saran, atau pendapat tentang video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah.